adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 5 Januari 2025, Hari Raya Penampakan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila kita mendambakan dan mencari Yesus Tuhan, kita harus mengarahkan pandangan ke atas awan. Lihatlah bintang mulia, sungguh terang cahayanya, tak pernah terlihat mata apa gerangan maknanya. Itu tanda kelahiran Al-Masih yang dinantikan. Marilah kita mencari, mengaturkan hormat bakti. Mulialah Engkau ya Tuhan pada hari penampakan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Kau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman telah Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian kami diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain.
Demikianlah sabda Tuhan, berpujilah Kristus. Penampakan Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini menguraikan beberapa hal tokoh-tokoh yang muncul. Yang dimulai dengan tokoh kecil Yesus, bayi kecil atau orang besar, Yusuf, Maria, para malaikat yang menyanyikan lagu gembira, para gembala, dan sekarang orang Majus. Pertanyaan, siapakah mereka? Mereka adalah para profesor, ahli perbintangan yang boleh katakan mencari, dan mereka berasal dari 3 lokasi yang berbeda. Katanya dari Mesir satu, bisa juga yang dari Mesir berjumpa dengan Yusuf dan Maria, dan mereka bisa menawarkan kepada Yusuf dan Maria kapan-kapan nanti mampir ke Mesir. Dan memang sesudah peristiwa ini Yusuf dan Maria langsung lari ke Mesir. Siapa tahu dalam Injil tidak ada yang bicara tentang relasi antara orang Mesir itu dengan Yusuf, dan tidak disebutkan dalam Injil. Tokoh yang datang sebagai orang Majus itu membawa kemenyan, mur, dan emas sebagai simbol persembahan, sebagai simbol kerendahan hati. Maka pada cerita Injil hari ini ada 2 tokoh. Yang satu Herodes, raja yang lalim, yang muka belakang pura-pura manis, dan yang satu Polos. Maka lalu si Polos dengan si pembual itu tidak bisa cocok. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun tidak bisa. Orang yang lurus dengan orang yang berbelok-belok tidak bisa bersatu. Seperti air dengan minyak. Dimanapun orang berada dalam 2 kelompok itu tidak pernah menyatu. Si minyak ya minyak, dengan si minyak cocok. Ya, anak-anak yang nakal ya nakal, cocok. Tapi anak yang bijaksana ya dengan anak-anak yang bijaksana, dengan orang-orang yang bijaksana. Air ketemu air cocok. Ini dalam ilmu pergaulan sosial, pergaulan. Demikian pula tadi kita mendengar dari Injil Herodes yang pura-pura manis-manis. Tolong ya nanti sampaikan kalau engkau sudah ketemu, saya juga akan menyembel dalam pet. Maka lalu si raja-raja itu atau si profesor-profesor ini tidak mampir lagi ke Herodes, tetapi pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu Herodes gondok. Lalu apa terjadi? Nanti anak-anak itu, anak kecil-kecil dibunuh menjadi kanak-kanak martir. Dalam Injil pada hari ini ada orang-orang yang bijaksana, rendah hati, menggunakan akal sehatnya dan hati nuraninya. Maka mereka menemukan si bintang kecil itu, yaitu Yesus. Kenapa lurus jalan? Maka kalau kita juga hidup kita lurus, kita bisa menemukan Sang Juru Selamat dalam hati kita yang paling mendalam. Kita akan merasa tenang. Kita tidak melakukan lagi buat basa-basi. Ketika kita diberikan kekuasaan, kita akan melayani. Lain kalau misalnya orang yang memang berambisi berkuasa, diberikan kekuasaan, maka lalu yang menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat, yang sombong, yang angkuh, yang anggap orang lain itu lebih rendah kalau bisa diinjak. Tetapi kalau seorang pemimpinnya bijaksana, dia akan menggunakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berkata-kata pun halus, dan juga melakukan hal-hal yang cukup disiplin dan jujur, tidak muka belakang. Maka ini juga contoh untuk hidup berkeluarga. Kalau bapak ibu sudah bersatu dalam keluarga, tidak ada lagi orang ketiga, perselingkuhan. Demikian pula para biarawan di sana sudah janji pada Yesus, ya hanya punya Yesus.
Tidak ada yang lain. Buka belakang manis, mari di depan Yesus belakangnya Tuhan. Nanti akan ketahuan hasilnya. Dan itu dalam penampakan pada hari ini, hari raya penampakan, kita diajak untuk melihat sosok diri kita melalui pemimpin-pemimpin itu. Apakah aku bijaksana? Apakah aku sombong? Apakah aku rendah hati? Apakah aku selebor? Apakah aku semau gue? Dengan membandingkan Herodes dengan para raja. Lalu apa yang dipersembahkan? Herodes hanya kata-kata manis. Tetapi tiga raja itu memberi pada Yesus emas, dupa, dan mur sebagai persembahan kerendahan hati mereka dan kerinduan mereka akan keselamatan. Maka dalam penampakan hari raya penampakan ini, mari kita berdoa agar kehadiran Yesus sebagai bintang itu tidak redup tetapi tetap hidup di dalam langkah-langkah kehidupan kita, di mana kita melaksanakan cinta, kasih, dan kesetiaan dalam kejujuran, dalam kedisiplinan, dalam rasa persaudaraan, dalam kesetiaan kekal. Selamat merayakan hari raya penampakan Tuhan, dan marilah kita belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana seperti ketiga Majus tadi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.